Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video tentang refleksi praktek bimbingan konseling oleh saya sendiri, Alfisa Nur Utami, NPM 3061856153, kelas 03 atau 36 Prodi PGSD, mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Hajah Mariam Agustina, MKes Psikolog. Nah, tahap pertama adalah analisis atau bisa disebut juga dengan pengumpulan data. Di sini saya menyebutkan anak tersebut namanya dengan si anak saja, inisialnya, agar kerahasiaannya terjamin. Nah, kasusnya anak itu adalah siswa di sekolah SDN. Berdasarkan penuturan wali kelasnya, anak itu sekarang termasuk anak yang pasif di kelas, tetapi juga tidak terlalu menonjol. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan ini, si anak kedapatan oleh gurunya sering bolos di sekolah, apalagi di jam mata pelajaran tertentu. Kemudian si anak juga tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak mengerjakan PR. Interview saya yang kedua itu ya dengan teman sebayanya. Nah, teman sebayanya mengatakan bahwa dia adalah anak yang baik dan tidak mempunyai masalah kepada guru maupun teman-temannya di sekolah. Nah, interview yang ketiga yaitu dengan ibunya. Setelah wawancara kepada ibunya, ternyata si anak malu datang ke sekolah karena malu dengan kondisi keluarganya. Saat ini ibu dan ayahnya bercerai dalam waktu 1 bulan yang lalu. Nah, perceraiannya terjadi anak kedua orang tuanya memperebutkan hak asuh anaknya. Si anak merasa malu bertemu teman-temannya karena teman-temannya mengejek dia adalah anak broken home. Si anak juga berkeluh kesah kepada ibunya. Dengan keadaan keluarganya seperti ini, dia ingin keluarganya kembali utuh. Sampai si anak bercerita kepada ibunya dia ingin berhenti bersekolah karena malu. Kemudian ibunya memberikan motivasi dan arahan agar anaknya tidak mengalami perasaan minder. Nah, selain itu ayahnya juga sering memarahi si anak. Nah, untuk yang kedua yaitu sintesis, namanya laki-laki usianya 12 tahun atau kelas 6 SD. Bersifat di sini sintesis bersifat akurat karena melalui wawancara yang pertama dengan wali kelas, yang kedua dengan teman sebaya, dan yang ketiga dengan ibunya. Nah, kita masuk tahap yang ketiga yaitu diagnosis atau identifikasi masalah. Yang pertama, si anak suka bolos, jarang mengerjakan tugas, mengumpulnya terlambat, tidak mengumpulkan PR, si anak merasa minder terhadap teman-temannya. Nah, setelah hasil interview diketahui kedua orang tuanya juga bercerai dan memperebutkan hak asuhnya. Nah, secara etiologi atau faktornya di situ ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya adalah si anak pasif, cenderung pendiam di kelas dan tidak suka bergaul dan tidak suka diejek. Ada temannya yang mengejek dan mengatakan dia adalah anak broken home. Nah, otomatis dia marah tetapi dipendam kemarahannya tersebut. Nah, selain itu faktor eksternalnya adalah orang tuanya bercerai, memperebutkan hak asuh anak tersebut, yaitu dia, dan anak berpikir kenapa dia tidak disayangi oleh kedua orang tuanya karena dia berbeda, kenapa tidak seperti orang tua teman-temannya. Nah, selain itu faktor eksternalnya juga ayahnya yang suka marah-marah. Yang keempat adalah prognosis. Setelah mengetahui beberapa faktor hasil analisis, sintesis dan diagnosis, pendekatan pertama fokus kepada si anak tadi. Kita beri pemahaman ini adalah pilihan terbaik bagi orang tuanya. Nah, kita juga meminta orang tuanya ikut memberikan pengertian kepada si anak, menyebutkan ini adalah pilihan yang terbaik untuk orang tuanya tanpa mengurangi kasih sayang mereka terhadap dia. Begitu juga si ayah tadi harus memberikan pengetahuan bahwa dia marah itu bukan berarti tidak menyayanginya, melainkan sebaliknya karena dia sangat menyayangi anaknya. Tahap kelima adalah konseling atau treatment. Nah, di sini saya meminta anak menyiapkan diri dan saya melakukan bimbingan konseling terhadap dia, tanya jawab. Nah, di sini saya menanyakan poin-poin permasalahan dia tadi, apakah itu benar dan si anak dan apakah itu yang membuat kamu marah. Nah, dan si anak menjawab selalu membuatnya ingin bolos sekolah adalah karena dia malu teman-teman mengejek dia kalau dia itu adalah anak broken home. Dan selain itu, kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Karena dia pusing mendengar orang tuanya yang sering bertengkar di rumah. Nah, selain itu dan dia juga pusing karena orang tuanya selalu memperebutkan hak asuh dia. Dan si anak tersebut merasa teman-temannya tidak ada yang peduli terhadap dia dan dia malah merasa temannya mengejek dia. Hal tersebut membuat si anak menyukai kesendirian.
tidak suka bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dari pernyataan si anak tersebut, saya mengarahkan dia untuk melawan ketakutannya dan meminta berkomunikasi dengan teman-temannya atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, tahap yang keenam adalah full off. Di sini saya memberikan motivasi kepada si anak agar tidak membolos lagi dan tidak mengerjakan tugas terlambat lagi. Jadi, saya mempull up dia misalnya 1 minggu sekali dan menanyakan kepada guru atau wali kelasnya bagaimana perkembangan si anak. Apakah si anak masih suka membolos? Selain itu, saya juga mempull up kepada teman-teman sebayanya apakah dia masih menyendiri atau sudah bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Dan saya juga mempull up kepada kedua orang tuanya. Saya menanyakan apakah orang tuanya bisa memberikan kasih sayang yang lebih lembut terhadap dia, terutama tadi ayahnya yang suka marah-marah, dan apakah kedua orang tuanya sudah tidak bertengkar lagi di depan dia. Mungkin hanya itu saja refleksi praktek bimbingan konseling dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.